Kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan.
kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sudah hadir bersama kami saat pagi hari ini. Sebab 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, disitulah Engkau hadir. Dan kami percaya Engkau sudah hadir saat ini bersama kami, siap mengurapi dan memberkati setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali kami yang duduk di depan sampai yang di belakang ataupun yang di atas. Kami semua boleh menerima lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami semua boleh menerima urapan Tuhan hari ini. Dan pagi ini kami bersyukur Tuhan. Sepanjang minggu ini kami boleh tetap merasakan penyataan Tuhan, kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini, inilah waktu yang terbaik yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Datang menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu itulah yang tetap menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus ambil alih ibadah saat pagi hari ini, sehingga kami semua boleh menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Ya, puji Tuhan, 1 minggu ini kita boleh tetap merasakan kasih Tuhan. Amin. Semua kita pagi hari ini tetap dalam kondisi tubuh yang sehat. Amin. Puji Tuhan, luar biasa anugerah yang Tuhan tetap nyatakan buat kita. Mari pagi hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan. Kita mau tetap nyatakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Yuk semua kita bersuka.
Yesus baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah saat pagi hari ini Dia yang tetap menjadi andalan di dalam hidup kita. Dia satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu pergumulkan, tapi percaya satu hal, bahwa Dia Allah yang tetap setia. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam kondisi yang sedang senang ataupun susah, Dia selalu hadir, menopang hidup kita, memberikan kekuatan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini lebih lagi kita akan diberkati dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang masih Kau berikan untuk setiap kami, untuk kami mendengar firman Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu untuk menjalani hari-hari ke depan dengan kekuatan kami sendiri. Kami tetap memerlukan Engkau di dalam hidup kami, yang senantiasa membimbing setiap langkah kami. Kami tetap memerlukan Engkau di dalam hidup kami, yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber pengharapan, sumber jawaban dari setiap pergumulan yang mungkin saat ini kami sedang alami. Biarlah pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, bawa bejana hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan.
kerajaan surga, di tempat yang maha tinggi dan yang maha agung. Tetapi Engkau juga Allah yang berdiam di dalam kehidupan kami, yang menguasai hati dan pikiran dan tubuh kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terbukti dan nyata bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami, dan melindungi kami di dalam segenap kehidupan kami. Khususnya beberapa bulan terakhir ini Tuhan, keadaan di dunia ini sempat menggoncangkan pemikiran kami, bahkan ada ketakutan di dalam hati kami. Tetapi Engkau ternyata senantiasa setia, senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, terbuktilah Tuhan bahwa Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah batu karang kami yang tidak pernah goyah. Oleh karena itu Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam 25 menit ke depan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami butuh Engkau ya Bapa. Kamu butuh pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami memahami, agar kami dapat ya Bapa melakukan firman-Mu itu tepat sesuai dengan keinginan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir, tidak pernah lepas. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sederhana yang tidak mempunyai pengertian, tolonglah, biarlah Engkau yang berbicara. Tolonglah hati kami semua, tolonglah pikiran kami semua, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan melakukannya sesuai dengan keinginan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita masih bisa beribadah. Kalau kita lihat beberapa waktu ini ya, Rangkas, khususnya kami mungkin yang tinggal di Narimbang, ada korban katanya COVID yang dekat dengan perumahan BTN Narimbang. Sehingga saya secara pribadi mengatakan, jangan keluar, jangan berteman, overprotective terhadap anak-anak saya. Itulah sebagai sebuah kegalauan yang ada di dalam hati kita. Tapi kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melindungi kita. Dan satu hal yang memang harus kita lakukan, kita harus taati protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 saja. Kita kasih semacam judul disebut praktek kasih. Karena perkataan kasih adalah sebuah hal yang sangat gampang untuk kita katakan, tetapi sangat susah untuk kita lakukan. Di Roma pasal yang ke-12 ini, kita akan membaca satu ayat saja. Karena ayat yang Roma pasal 12, ayat yang ke-9, khususnya dalam perikop nasihat untuk hidup dalam kasih, tema sentralnya atau kalimat atau poin utamanya adalah ada di ayat 9. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9. Untuk menghargai dan menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, silakan duduk. Dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma pasal ke-12, khususnya mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, itu berbicara tentang bagaimana seorang percaya, seorang anak Tuhan yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus dengan cara sangat terhina dan tersiksa di kayu salib. Dikatakan persembahan yang sejati adalah persembahkanlah tubuhmu, atau cara bagaimana kita hidup. Dan setelah itu yang kedua, Tuhan memberikan kita karunia-karunia setiap orang yang percaya. Karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang yang percaya. Setelah itu, karunia-karunia itu Tuhan menyatakan kita supaya kita berbuah, supaya kita melakukan, supaya kita mempraktekkan. Tapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudaraku, di dalam kehidupan orang percaya sehari-hari, karunia-karunia itu dapat mengandung bahaya. Dapat mengandung bahaya. Bahaya yang dimaksud itu apa?
Bahaya-bahaya yang dimaksud khususnya di dalam jemaat Roma adalah adanya melalui karunia-karunia itu seseorang yang diberi karunia oleh Tuhan sering menonjolkan diri menjadi sebuah kesombongan, menjadi sebuah aku yang paling berkenan kepada Tuhan. Dengan karunia ini lebih penting, aku yang lebih hebat karena karunia ini lebih dirasakan oleh orang, aku yang lebih ini. Jadi hal-hal itu terjadi di dalam jemaat, mengandung sebuah bahaya, di mana dikatakan di atasnya itu adalah apapun karuniamu, satu yang melakukannya yaitu Roh. Dan setelah itu firman Tuhan berkata, walaupun kamu mempunyai semua karunia, tapi tanpa kasih, sama dengan omong kosong, tong yang bergemerincing katanya. Tong kosong. Itu perkataan firman Tuhan. Sehingga di sini jemaat Tuhan diajak untuk melihat dirinya. Saya mempunyai karunia ini. Apa yang telah saya lakukan? Bagaimana cara hidup saya? Sehingga dikatakan di sini di ayat yang ke-9 itu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi dalam Roma 12 ayat 9 dan ayat 9 ini, kata utamanya adalah, sebenarnya kata utamanya baik di perikop ini, baik di pasal yang ke-12 ini, kata utamanya adalah kata kasih. Kasih yang dipakai di dalam kalimat ini adalah kasih agape. Kasih agape, yaitu kasih yang sering disebut kasih yang walaupun. Kasih agape. Jadi yang dimaksud di sini hendaklah kasih itu. Jadi kata itu menunjukkan sebuah kasih. Kasih yang bersifat kasih agape. Kasih agape adalah tidak dipunyai oleh manusia. Kasih agape diberikan Tuhan kepada kita sebagai karunia. 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13, boleh nggak? 1 Korintus 13 ayat 4. Begini firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan lain sebagainya. Itu adalah kasih. Karena kasih adalah pengikat yang mempersatukan. Jadi dikatakan firman Tuhan, walaupun kamu bisa memberi tubuhmu untuk dibakar, walaupun kamu bisa membagi-bagikan semua hartamu untuk diberikan kepada yang membutuhkan, tanpa kasih tidak ada gunanya. Segala sesuatu akan berakhir, tapi kasih itu tidak akan berakhir. Kasih itu adalah penilaian tertinggi yang akan kita bawa di pengadilan Tuhan nantinya. Kasih itu. Jadi kasih adalah hal yang utama di dalam praktek hidup kita. Jadi kasih agape, karena di dalam hidup manusia, kasih agape ini adalah pemberian Allah. Tidak ada di dalam diri manusia. Jadi ada beberapa kasih yang ada beberapa praktek-praktek kasih yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama kasih agape, yang kedua adalah kasih eros, yaitu cinta yang bersifat manusiawi. Nah, dikatakan di sini yang merupakan campuran hawa nafsu, perasaan tertarik, dan upaya untuk mencari kesenangan sendiri. Dan eros itu sewaktu-waktu bisa muncul dan sewaktu-waktu juga bisa hilang. Sewaktu-waktu bisa muncul, sewaktu-waktu bisa hilang. Ini pada umumnya antara seorang laki-laki dan perempuan. Jadi yang dimaksud di ayat ini, hendaklah kasih itu bukan kasih yang bersifat eros,
tapi yang bersifat agape. Kasih yang bersifat eros adalah dimiliki oleh manusia. Contohnya seperti orang pacaran. Ada cemburunya enggak? Pasti ada. Antara seorang laki-laki dan perempuan. Kalau kita punya pacar, kita lihat ngobrol aja agak dekat dengan yang lain, pasti ada apa? Ada kecemburuan. Bisa marah. Tetapi kasih yang bersifat agape tidak ada itu. Jadi walau apapun yang terjadi, kemarahan bisa ada. Tetapi kemarahan yang bersifat mengasihi. Jadi ada 3 penilaian sebenarnya yang harus kita berikan di dalam kehidupan kita ketika kita mengambil suatu sikap, baik ketika sikap berbicara maupun mengambil suatu tindakan, sehingga setiap tindakan kita bisa diukur. Apakah kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama, ketika kita berbicara kepada seseorang, ketika kita ingin memberikan sebuah tindakan atau perilaku kepada seseorang, tindakan pertama, hukum pertama yang harus kita ingat adalah apakah motivasi kita ketika kita ingin mengatakan, melakukan, atau motivasi hati kita apa? Motivasi kita harus baik. Jadi ketika saya ingin bicara kepada seseorang, apa motivasi saya? Ketika saya ingin mengatakan sesuatu yang keras atau dikatakan marah, apa motivasi saya ketika marah kepada seseorang? Itu sangat penting. Motivasi yang ingin melukai hati orang ketika kita ingin marah, itu motivasi yang tidak benar. Dan perkataan yang kita katakan kepada orang atau perbuatan yang kita berikan kepada orang dengan motivasi yang kurang baik, supaya kamu ini, supaya kamu begini. Tapi motivasi kita yang benar adalah supaya orang yang kita ingin beri pendapat atau kita ingin nasihati itu dapat berubah dari jalan-jalannya. Yang kedua adalah ketika kita ingin mengatakan sesuatu kepada orang, bagaimana itu kita katakan. Sesuatu yang baik ketika ingin dikatakan, tetapi dengan sikap atau nada atau perkataan yang kasar, yang sangat keras, itu juga sangat melukai hati orang. Walaupun motivasi kita baik ketika ingin berbicara kepada seseorang, tapi kata-kata kita, tindakan kita, itu juga mempunyai penilaian. Motivasi yang benar, cara mengatakan perkataan adalah sangat benar. Kalau seorang anak atau seorang teman kita salah, katakanlah seorang anak. Seorang anak itu kita pukul. Kita mempunyai motivasi yang benar. Anak saya ini nakalnya minta ampun, supaya berubah, maka kita pukul. Apakah memukul adalah suatu tindakan yang benar? Apakah memukul suatu tindakan yang membuat dia menjadi berubah? Takut mungkin. Sama seperti kita. Ketika dahulu kita anak-anak, ketika kita dipukul oleh orang tua kita, pasti itu rasanya sakit. Orang tua saya tidak senang sama saya, karena memang masih sampai di situ pemikiran kita, sampai di situ pemahaman kita bahwa dipukul adalah menyakitkan. Jadi dimarah-marahin dengan kata-kata kasar adalah sangat menyakitkan. Jadi yang kedua, kita harus menjaga. Kita harus mempunyai, ketika kita mempunyai motivasi yang baik, janganlah hendaknya keluar kata-kata kotor, kata-kata yang kasar, yang menyakiti, tapi kata-kata yang membangun dia, sehingga motivasi kita yang baik itu dengan kata-kata yang baik, lemah lembut, yang membangun, akan bisa berpengaruh kepada dia. Dan yang ketiga adalah cara melakukannya. Cara apa yang kita lakukan? Saya sangat terkesan dengan kita punya saudara di Jakarta, di suatu kali di pinggir kali yang sangat kotor. Dari dahulu pemerintah sudah berencana untuk menggusur ini. Tetapi tidak ada di antara mereka yang setuju dan selalu terjadi ada perlawanan. Ketika pemerintah
ingin menggusurnya, satu praktek yang dilakukan adalah apa? Mereka mengundang makan, sampai diundang makan 4 kali, berbicara baik-baik, begini, sampai akhirnya seluruh daerah itu sekitar 3 kilometer itu dipindahkan tanpa perlawanan. Jadi cara itu sangat penting, isinya itu sangat penting. Kalau tadi ya apa yang kita katakan sangat penting, cara itu sangat penting ketika kita ingin melakukan sebuah tindakan. Ketika kita ingin mengatakan mempengaruhi seseorang, contohnya apa? Yuk kita bicara berdua, kita ngopi dulu, kita ini itu cara. Cara itu sangat penting supaya motivasi kita yang baik, ngomongan kita yang baik nantinya itu dengan cara yang baik itu menjadi sinkron dan kita benar di hadapan Tuhan. Itu artinya contohnya adalah mempraktekkan kasih yang bersifat agape. Walaupun dia sudah menyakiti kita, walaupun dia mungkin sudah merugikan kita, walaupun dia mungkin sudah menyakiti kita dengan berbicara yang tidak di luar, tetapi sebagai seorang yang percaya, hal-hal seperti ini yang harus kita praktekkan. Kasih agape, bukan kasih yang bersifat eros, yang sewaktu-waktu bisa kita timbul, sewaktu-waktu bisa hilang. Jadi kasih yang dimaksud di sini adalah hendaklah kasih itu jangan pura-pura, adalah kasih yang bersifat eros. Dan yang kedua adalah kasih phileo, atau kasih phileo itu kasih persaudaraan yang ada di dalam emosi dan kesetia kawanan. Ibrani pasal 3 ayat 1. Banyak kasih, contohnya kasih phileo ini bisa dilakukan dengan tidak benar. Saya pernah menjadi seorang kondektur bis. Kondektur bis. Kalau teman saya salah, terjadi pertengkaran, terjadi perkelahian, yang saya bela siapa? Teman saya. Walaupun saya tahu itu salah. Itu sering terjadi di dalam orang-orang yang mempraktekkan kesetia kawanan. Jadi di dalam ini kesetia kawanan berbeda dengan kasih agape. Wah, saya mengasihi dia. Saya bukan, itu tidak mengasihi. Kalau kita membela orang yang salah oleh karena kasih phileo, oleh karena kesetia kawanan, itu bukan kasih agape. Yang ketiga disebut adalah kasih storge, kasih karena ikatan darah. Contohnya antara ibu dan anak, anak dan bapak, antara anak dan anak. Kasih ini juga tidak stabil. Bisa saja oleh karena pembagian warisan yang kita rasa kurang baik, bisa bunuh-bunuhan, bisa kita bertengkar, bisa kita tidak ketemu, bisa banyak hal-hal yang terjadi. Jadi sehingga tidak heran kasih eros, phileo atau storge tidak terdapat di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru. Kasih untuk dipraktekkan, tapi kasih yang dipraktekkan di dalam perjanjian baru adalah kasih yang bersifat agape. Kasih yang walaupun kamu berkata-kata kasar dengan saya tidak akan berkata-kata kasar dengan kamu. Walaupun kamu sudah selingkuh dengan saya tidak akan selingkuh. Walaupun. Jadi walaupun kamu sudah menyakiti saya tetap mengasihi kamu. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memang itu sulit, tetapi bolehlah kita berusaha sedikit demi sedikit di dalam perkembangan iman kita, di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Kita memang harus berusaha. Ini tidak akan pernah bisa kita lakukan hanya di dalam doa. Jadi di sini tidak berbicara doa. Di sini berbicara praktek hidup sesuai dengan Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati. Ya Tuhan, saya mengampuni dia, tapi tolongnya saya belum mau bertemu dengan dia. Itu masih kasih yang bersifat eros, yang bersifat phileo, yang bersifat storge. Tetapi kasih yang bersifat agape, Anda disakiti harus tetap memberkati. Dan selanjutnya dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura yang dimaksud di sini adalah sering disebut dengan kasih itu jangan main sandiwara.
Jangan seperti orang yang main sandiwara. Dalam konteks bahasa Yunaninya adalah sandiwara itu seperti seorang yang berbicara dari balik topeng. Jadi aslinya tidak kelihatan, tetapi seperti berbicara dari balik topeng. Itu yang disebut dengan sandiwara. Memang karena kasih itu adalah sangat bertentangan dengan kepura-puraan atau sandiwara. Karena kasih itu bersifat terbuka dan jujur. Sehingga nanti ada perkataan selanjutnya dikatakan, jauhilah yang jahat. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang bersifat terbuka dan jujur. Kalau kita mempunyai kasih yang bersifat pura-pura, contohnya seperti banyak orang berkata, kalau saya di dalam gereja sepertinya seperti malaikat, tapi setelah di luar itu agak berbeda. Jadi kalau kita mempunyai kasih yang pura-pura, maka akan merusak karunia Allah yang tertinggi di dalam hidup kita. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 31. 1 Korintus 12 ayat yang ke-31. 1 Korintus 12 ayat 31. Belum ya? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa itu jalan yang utama? Firman Tuhan berkata, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama adalah kasih. Kasih ini yang paling terutama di dalam hidup kita. Oleh karena itu dikatakan jangan pura-pura, karena itu akan merusak karunia Allah yang diberikan. Karena ini berhubungan dengan karunia-karunia yang telah diberikan pada ayat-ayat sebelumnya. Orang yang mempunyai karunia yang luar biasa sekalipun, mempunyai karunia untuk menyembuhkan, mempunyai karunia untuk mengajar, mempunyai karunia untuk bahkan mendoakan orang mati sekalipun, tapi akan rusak karunia itu kalau dia tidak punya kasih. Kalau dia melakukannya dengan tidak benar, itu akan merusak, tidak ada gunanya, kata firman Tuhan. Oleh karena itu jangan pura-pura. Di ayat 14-15 di Roma pasal yang ke-12 ini, ayat 14 sampai yang ke-15 berkata begini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bahkan di ayat 17 sampai 21 dikatakan begini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Dengan semua orang. Bahkan dengan orang yang menganiaya kamu. Hiduplah. Karena memang harus begitu. Jadi kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu harus dipraktekkan. Jadi kasih itu bukan di dalam sebuah sandiwara, tetapi kasih itu. Karena banyak orang yang begini, bahwa saya mempunyai seorang teman. Dia mempunyai bisnis judi. Tapi untuk membersihkan bisnis judinya, dia banyak melakukan praktek-praktek pemberian bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi apa yang ada di dalam pikiran dan perkataannya, wah ini semacam membersihkan harta saya yang saya ambil, yang saya dapat dengan cara yang kurang baik. Dia memberikan kasih, tapi sebenarnya itu pura-pura, tidak tulus. Hanya dia lakukan sebagai yang melakukan perintah Tuhan, hendaklah kau membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Jadi hanya ingin sebuah berkat. Itu disebut juga kasih pura-pura. Dan yang selanjutnya dikatakan jauhilah yang jahat. Jauh yang jahat ini
bersifat jijiklah kepada yang jahat. Ini tafsiran yang lebih ini. Bersifat jijiklah kepada yang jahat. Kasih bukanlah kemurahan hati yang berlebihan. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita mempunyai kasih kepada seseorang, itu bukan berarti kemurahan yang berlebihan. Contohnya seperti siapa? Seperti Imam Eli. Imam Eli dikatakan orang sangat mengasihi anaknya. Imam Eli adalah seorang imam yang ada di Bait Allah, dan anak-anaknya juga otomatis adalah imam. Tetapi anak-anaknya ketika ada orang ingin mempersembahkan ke Bait Allah, hal sebelum sesuatu dipersembahkan ke Bait Allah, bujang atau pembantu dari anak-anak Imam Eli akan mengambil garpu, katakannya, mencucukkannya ke dalam daging yang ada di dalam di dalam baskom yang besar itu, dan apa yang tertarik diambil, namanya garpu ya. Garpu besar apa yang tertarik itu adalah menjadi apa yang keambil, apa yang tertusuk dan diambil itu akan diambil oleh Imam Eli. Sehingga orang-orang berkata, jangan dong, ini kan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Masa kamu ambil duluan? Tapi apa yang dilakukan Imam Eli kepada anak-anaknya? Imam Eli hanya berkata, jangan, itu tidak baik. Saya mendengar begini. Kita lihat dari perkataan Imam Eli. Saya mendengar dari orang begini. Saya mendengar dari orang. Imam Eli hanya peduli kepada image orang akan anak-anaknya dan dia. Dia tidak mempedulikan bagaimana image Tuhan, bagaimana pandangan Tuhan atas perilakunya. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dari Tuhan? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan kita contoh sifat-sifat seperti Imam Eli yang akan membuat anaknya hancur. Terbukti adalah apa yang dipraktekkan Imam Eli dengan kasih sebagai hubungan antara anak ini. Anaknya memang dibunuh oleh Tuhan. Katakanlah dibunuh oleh Tuhan. Dengan suatu peristiwa yang sangat mengguncang. Dan Imam Eli sendiri juga adalah harus mati dengan cara itu. Jadi anak-anak kita juga harus kita beri sebuah peringatan, sebuah praktek kasih ini. Jadi bukan jauhilah yang jahat tadi dikatakan itu. Jadi kalau ada orang yang jahat atau ada orang yang salah, sebuah kewajiban kalau kita mempunyai kasih, sebuah kewajiban kita harus menasihati, harus menyatakan bahwa kamu salah. Dengan cara-cara yang 3 tadi ya, dengan motivasi yang benar, dengan kata-kata yang tidak menyinggung, dengan cara yang baik. Jadi kasih adalah harus bersifat jijik kepada kesehatan. Bukan, oh saya menyayangi anak saya, membebaskan begitu saja. Oh saya menyayangi dia, tapi teman-teman kita. Tapi ketika teman-teman kita dalam keadaan bersalah, kita diam saja. Tidak, itu tidak kasih agape. Itu mungkin hanya kasih persahabatan, kasih kekeluargaan, Phileo dan Storge. Tapi kasih yang ingin dipraktekkan pada pagi hari ini oleh Tuhan adalah kasih yang bersifat agape. Jijiklah terhadap kejahatan, tapi kasihi orangnya. Dengan cara apa? Memberitahu. Dengan cara apa? Mengatakan dengan baik-baik supaya dia dapat berubah. Dan setelah itu dikatakan, kalau memang dia tidak bisa berubah, undurlah. Jadi ketika saya makin dalami ayat ini, kita memang harus mundur. Dikatakan jauhi yang jahat. Kalau memang dia tidak bisa berubah, kita harus jauhi. Kita harus agak mundur. Seperti disebut di sini, seperti menjauhi penyakit menular. Karena apa? Karena itu lama-lama bisa menular kepada kita. Ada azas legalistik dahulu ketika kita ingin memegang sebuah jabatan, tapi perilaku kita masih begini begitu, masih kurang baik. Tapi ketika kita memegang jabatan itu, ketika kita belum bertobat, kita memegang jabatan itu, dan setelah di dalam jabatan itu, perilaku kita masih tetap sama, tetapi kita merasa nyaman, terbungkus oleh jabatan kita. Ini sering terjadi di dalam hamba Tuhan. Perilakunya yang dulu, tingkah lakunya yang dulu masih sama sampai sekarang, tetapi jabatannya membuat dia merasa benar.
Apa yang keluar dari mulutnya, banyak firman Tuhan membuat dia merasa benar. Ini harus kita rubah. Bahwa kasih agape itu yang paling utama. Kasih itu seperti Eli tadi bukan berarti membiarkan, tapi harus memberitahu. Ayat selanjutnya dikatakan, dan lakukanlah bersifat membenci. Saya sudah katakan tadi, membenci kejahatan, tapi jangan sampai benci orangnya, kejahatannya. Buktinya kita membenci kejahatannya, tapi tidak membenci orangnya adalah kasih tahu. Buktinya kita mempunyai kasih kepada teman kita ini adalah kasih tahu, tunjukkan jalan yang baik. Yang terakhir dikatakan, dan lakukanlah yang baik. Apa yang baik yang harus kita lakukan? Harus ada sebuah pengorbanan yang kita berikan kepada untuk mempraktekkan kasih agape. Kata tersinggung memang ada di dalam, kata marah memang ada di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ekspresi apa yang kita lakukan? Kemurnian hati apa yang kita lakukan? Kita harus melihat bahwa kasih agape ini sebagai kasih yang mempersatukan kita dengan Tuhan, sebagai kasih yang mempersatukan kita dengan sesama. Apapun kata orang, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempraktekkan kasih ini. Kasih yang walaupun dikatakan, walaupun saya disakiti, saya akan tetap mendoakan. Walaupun saya dihina, saya tidak akan membenci. Walaupun kita semua dizulimi, kita tidak akan pernah menzulimi. Atau walaupun kita jadi di lapangan, saya banyak dengan ketemu orang-orang percaya, katanya, kok tidak ada yang dapat bantuan 600.000. Ada orang-orang sini sudah punya mobil, saya tidak punya, hanya punya motor, saya tidak dapat. Nah, itu artinya jadinya bersifat apa? Ada yang demonstrasi. Bayangkan saja, ada orang Kristen yang demonstrasi karena tidak dapat. Jadi itu bukan kasih lagi. Kita harus mengatakan kepada pemerintah bahwa kita tidak dapat. Dengan cara apa? Ya janganlah demo. Demo adalah sesuatu yang yang baik jika dilakukan dengan cara-cara yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun kita, siapapun kita, dan bagaimanapun kita hidup, ingatlah, firman Tuhan berkata, baik di dalam Wahyu pasal yang ke-19 berkata, orang akan diadili dari apa yang dikatakan dan yang diperbuatnya. Saya percaya dengan kasih agape yang akan kita praktekkan kepada orang-orang, maka Tuhan akan senantiasa melindungi dan memberkati kita. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini dalam satu ayat. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu melakukannya. Karena sering kami terbentur dengan ego kami, dengan harga diri kami ya Tuhan, untuk mempraktekkan kasih ini. Masa kami akan mengasihi, masa kami akan mendoakan orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Oh Tuhan, ternyata Engkau menyadarkan kami